Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri Galuh Retno Palupi, NIM 098. Saya Nanang Samsul Ma'arif, NIM 82. Saya Dafar Robert Ali Farozi, nomor induk 069. Saya Rizkuloh, NIM 72. Saya Iwan Dwi Haryanto, NIM 067. Saya Muhammad Ilham Atta Binaya, NIM 74. Saya Didian Rohmat, saya absen B101-888. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 3 tentang bisnis plan kewirausahaan dengan judul Aneka Kerajinan Berbahan Kayu dengan memanfaatkan limbah kayu industri mebel. Nah, saya ulas sedikit mengenai limbah kayu ataupun potongan kayu yang sudah tidak terpakai. Itu biasanya hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar saja. Nah, namun beberapa seniman memanfaatkan limbah kayu atau potongan kayu ini untuk dijadikan sebagai suatu kerajinan yang menarik. Contoh dari kerajinan itu sendiri adalah vas bunga, tempat pensil, figura, dan lain-lain. Nah, dalam memanfaatkan limbah kayu ini dapat memunculkan banyak sekali manfaat yang cukup luas, antara lain yang pertama, menambah penghasilan daerah. Yang kedua, memanfaatkan limbah yang tidak terpakai. Yang ketiga, ada mengeksplor ide-ide dari seniman-seniman. Dan yang terakhir, menambah devisa negara bila mana produk itu dapat menembus pasar ekspor. Nah, dalam bisnis plan KWU ini kami akan menjelaskan tentang kombinasi limbah kayu hasil olahan mebel yang tidak dimanfaatkan serta kreativitas dari ide-ide kami menjadi output yang bernilai tinggi. Latar belakang dari bisnis plan kelompok kami itu adalah kerajinan dan hiasan itu merupakan suatu yang mempercantik barang lain atau benda lain. Nah, dalam hal ini berarti ada keterkaitan antara benda yang satu dengan yang lain, seperti kayu yang dipakai sebagai bahan untuk membuat aneka kerajinan itu seperti figura maupun tempat pensil yang sangat serbaguna dan juga akan menghiasi ruangan jadi lebih baik. Nah, dengan adanya kreativitas ini dapat menjadikan kerajinan menjadi unik dan banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana cara menjadikan barang yang mereka punya untuk menjadi lebih unik dan terlihat lebih menarik. Nah, oleh karena itu kami mencari solusi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengolah bahan yang sederhana, yaitu potongan kayu, untuk dijadikan kerajinan menarik seperti figura, vas bunga, tempat pensil, tempat tisu seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Baik, untuk alasan yang mendasari. Jadi alasan yang mendasari kami menciptakan ide bisnis ini yang pertama adalah untuk mewujudkan keinginan kami dalam berwirausaha. Yang kedua adalah menambah penghasilan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memanfaatkan limbah potongan kayu yang sudah tidak terpakai dari industri mebel. Yang keempat adalah menembus pasar nasional. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mengkampanyekan produk yang ramah lingkungan. Untuk poin urgensi usaha. Nah, kami ingin memanfaatkan limbah potongan-potongan kayu dari industri mebel itu semaksimal mungkin untuk dijadikan sesuatu yang lebih bernilai. Karena limbah potongan-potongan kayu itu saat ini hanya dijual sebagai digunakan biasanya untuk kayu bakar dan harganya itu juga sangat terjangkau atau sangat murah. Padahal sebenarnya limbah kayu itu atau limbah tersebut sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan suatu kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tinggi pula. Maka dari itu muncul ide bisnis dari kelompok kami untuk memanfaatkan limbah tersebut.
Baik, kita menginjak bab 2 yaitu gambaran umum rancangan usaha. Poin gambaran kondisi lingkungan dan sumber daya. Di Desa Sereman, Kecamatan Klaten, tepatnya Jawa Tengah, mengalami surplus terhadap limbah kayu hasil dari olahan mebel. Mereka hanya menganggap bahwasanya limbah kayu itu hanya bisa digunakan sebagai kayu bakar saja. Hal ini membuat kami berpikir untuk dimanfaatkan sebagai sarana kreativitas dan juga ide. Kondisi lingkungan sekitar yang merupakan sentra industri mebel, di mana daerah tersebut rata-rata berpotensi atau berprofesi sebagai pengusaha mebel ataupun tukang kayu. Nah, banyaknya industri kayu di sini membuat limbah kayu yang dihasilkan di daerah tersebut cukup banyak atau cukup tinggi. Atas dasar itulah kami itu membuat ide bisnis dan berinovasi dengan memanfaatkan limbah kayu yang dihasilkan sehingga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Mengapa kami begitu yakin dengan produk kami? Karena yang pertama, bahwasanya produk ini ramah lingkungan. Yang kedua, banyak sekali sisa-sisa potongan kayu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, berpeluang untuk ekspor karena estetika dan bahan baku yang kami gunakan cukup unik dan menarik. Yang keempat, banyak produk pesaing yang tidak sama bahan bakunya dengan produk kami karena mereka lebih berpusat pada olahan plastik dan sejenisnya. Dan yang terakhir, seni kerajinan kayu di Indonesia yang kian hari makin banyak masyarakat luar yang menggemari keunikan tersebut, membuat kami mengaplikasikan terhadap produk jadi kami. Menginjak poin yang kedua yaitu gambaran analisis produk. Nah, dalam poin kedua ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah merek produk dan karakteristik produk. Yang kedua, keunggulan produk dibandingkan produk lain di pasaran. Dan yang terakhir adalah kelemahan produk. Oke, yang pertama, merek produk dan karakteristik produk. Jadi, produk dari usaha kami mempunyai nama atau merek yaitu IKEA Woodcraft. Produk ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu semua produk yang kita buat berbahan dasar kayu. Jenis produk utama dari kelompok kami adalah tempat pensil. Akan tetapi, kami juga akan memproduksi kerajinan lainnya seperti figura, tempat tisu, dan lain-lain. Kami juga melayani pemesanan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk poin yang kedua yaitu keunggulan produk dibandingkan produk lain di pasaran. Nah, keunggulan dari produk kami adalah memiliki ciri khas yang unik dibandingkan produk serupa di pasaran, yaitu produk yang kita buat berbahan dasar kayu yang juga mempunyai nilai estetika yang lebih tinggi dan tentunya lebih ramah lingkungan. Untuk kelemahan produk itu sendiri adalah memiliki beban yang lebih berat daripada produk lain karena produk dari kami itu terbuat atau bahan dasarnya dari kayu. Gambaran analisis pasar. Jadi di sini ada 2 materi yaitu profil konsumen dan juga potensi dan segmentasi pasar. Nah, profil konsumen itu sendiri, konsumen dari produk ini adalah kalangan pelajar dan mahasiswa karena saat ini kita lihat bahwasannya para pelajar dan mahasiswa membutuhkan tempat pensil yang digunakan untuk mewadahi pensil ataupun alat tulis lainnya. Untuk potensi dan segmentasi pasar itu sendiri, melihat peluang pasar ini belum banyak pengusaha dagang atau usaha dagang hingga pabrik yang memproduksi tempat pensil dengan menggunakan bahan dasar kayu. Kebanyakan produksi yang beredar atau produk yang beredar di pasaran itu berbahan dasar plastik sehingga membuat peluang usaha kami semakin tinggi dan besar. Poin yang keempat adalah gambaran strategi pemasaran. Nah, melalui sistem marketing yang sangat menarik dan dapat dipercaya kepada calon pembeli yang tepat tentunya strategi yang harus ditempuh. Caranya antara lain yang pertama, tagline yang begitu menarik sehingga bila orang membaca mereka mengatakan yes I buy gitu. Yang kedua ada benefit produk. Yang ketiga bukti dan testimoni. Yang keempat ajakan untuk take action segera membeli produk kami. Dan yang terakhir adalah alamat, nomor handphone, email, telepon, website
atau apapun yang mempermudah orang untuk take action, ingin membeli produk kita dengan mudah, seperti itu. Sehingga diharapkan bila mana menggunakan sistem marketing tersebut, produk olahan ini dapat mendapatkan profit yang menjanjikan pula. Media promosi dan strategi pemasaran yang digunakan, media promosi yang kami gunakan adalah dengan sosial media, bazar, event expo, event pameran, dan lain-lain. Kami juga akan membuat katalog model dan macam-macam produk kami yang nantinya bisa dicek lalu disebarkan kepada calon konsumen. Baik, untuk bab ketiga, metode pelaksanaan. Di sini metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah berdasarkan input proses produksi dan output produksi sebagai berikut. Yang pertama ada input praproduksi, yang kedua ada proses produksi, ketiga ada output, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, dalam input praproduksi ada 3 poin yang kami lakukan. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal dalam merencanakan inovasi. Tujuan kami melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar dan minat konsumen. Yang kedua, setelah kita melakukan survei pasar, yang kami lakukan yaitu studi kelayakan terhadap usaha yang akan kami jalankan. Nah, studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan juga memiliki prospek jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah pemilihan bahan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi ini. Pada step proses produksi, yang pertama membuat desain kayu yang akan dibuat. Yang kedua, memotong kayu sesuai desain. Nah, selanjutnya setelah tahap pemotongan selesai, kemudian gabungkan potongan tersebut sesuai bentuk yang diinginkan dengan menggunakan lem dan juga kayu. Lalu mulai pengecatan produk, setelah itu dilapisi lagi dengan pelapis cat vernis pada produk. Nah, dan yang terakhir adalah finishing, melakukan quality control, setelah itu baru pengemasan. Pada materi output dari produksi yang kami buat ini adalah berbagai macam kerajinan dari kayu. Salah satunya tempat pensil untuk dijual dan dikirim kepada konsumen yang memesan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Tahap ini yang akan kami lakukan adalah tahap evaluasi yang akan dilakukan pada saat produksi produk kami telah selesai atau telah selesai diproduksi. Tahap evaluasi ini berisikan laporan pada kegiatan mulai dari praproduksi sampai juga tahap produksi selesai dengan lama waktu tertentu. Nah, tahap laporan ini kami buat dan keuntungan yang didapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Baik, kita udah tiba di bab yang terakhir atau bab keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Baik, jadi ini adalah tampilan untuk anggaran biaya proses produksi dari produk kami. Sedangkan jumlah produk yang dihasilkan adalah 40 unit, harga per unit adalah 10.000, BEP produksi 20, dan juga analisis keuntungan 400.000. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.